Assalamualaikum everyone. Perkenalkan, nama aku Rina dari kelas akuntansi pagi semester 4. Di video kali ini, kita akan belajar mengenai rekonsiliasi fiskal. Apa itu rekonsiliasi fiskal dan hal apa saja yang menyebabkan dan disebabkan oleh rekonsiliasi fiskal? Yuk kita simak bareng-bareng. Jadi, adanya rekonsiliasi pajak atau koreksi pajak ini adalah sebagai penyesuaian terhadap sistem akuntansi keuangan dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Undang-Undang Perpajakan. Karena hakikatnya, pelaksanaan pembukuan berdasarkan kebijakan akuntansi perusahaan berbeda dari ketentuan perpajakan. Perbedaan ini timbul terkait karena pengakuan pendapatan dan beban yang dilaporkan, laba rugi, ataupun perbedaan konsep penghasilan, sehingga diharuskan adanya penyesuaian untuk menghitung penghasilan kena pajak dari laba akuntansi yang telah dilaporkan perusahaan. Karena ada beberapa perbedaan mengenai pengakuan pendapatan dan beban yang diakui oleh perusahaan namun tidak diakui oleh perpajakan, sehingga akan terjadinya koreksi positif dan juga koreksi negatif. Dilihat dari sisi akuntansi, hal ini bersifat menguntungkan karena menarik minat pemegang saham yang cukup potensial. Perusahaan akan terbuka dan memprioritaskan kepentingan ini dengan tingginya laba, tetapi dari sisi perpajakan ini tidak menguntungkan sebab akan meningkatkan beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Yang pertama, kita harus melakukan teknik rekonsiliasi dengan membuat laporan laba rugi fiskal yang berasal dari laporan laba rugi akuntansi, di mana laporan laba rugi akuntansi akan disesuaikan dengan koreksinya untuk mendapatkan nilai pendapatan maupun beban menurut fiskal. Cara ini tepat dalam tujuan perpajakan. Selanjutnya, kita akan melakukan koreksi dengan menambahkan ataupun mengurangi nilai dari laba sebelum pajak. Teknik koreksi ini akan disajikan dalam catatan atas laporan keuangan menggunakan teknik koreksi positif maupun teknik koreksi negatif. Karena ada beberapa pendapatan maupun laba yang diakui oleh komersial namun tidak diakui oleh fiskal, sehingga akan terjadi perubahan nilai dalam hal tersebut, maka laba bisa jadi meningkat maupun bisa jadi menurun. Hal ini yang dinamakan dengan koreksi positif dan juga koreksi negatif, sehingga akan merubah jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Dalam rekonsiliasi, kita memerlukan laporan keuangan sebagai acuan pembuatan laporan fiskal setelah dilakukan rekonsiliasi maupun koreksi, di mana laporan fiskal nanti akan digunakan sebagai catatan dalam laporan keuangan untuk pengambilan keputusan maupun penyampaian perpajakan. Ada beberapa hal yang menyebabkan koreksi positif dan juga negatif pada laporan keuangan menurut fiskal. Non-deductive expense pada pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPH. Yang pertama adalah pembagian laba, biaya untuk kepentingan pribadi, pembentukan dana cadangan kecuali usaha-usaha tertentu, premi asuransi yang dibayarkan wajib pajak orang pribadi, dan ada beberapa hal yang tidak memiliki keterkaitan dengan perusahaan akan tetapi dilakukan karena atas dasar kepentingan pribadi seperti makan siang yang tidak melibatkan seluruh karyawan. Juga harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan selain yang dikecualikan, pajak penghasilan, gaji anggota persekutuan, dan sanksi administrasi dan juga pidana pajak di mana hal-hal tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan perusahaan. Hal-hal tersebut mungkin saja diakui oleh akuntansi komersial perusahaan, tetapi tidak diakui oleh fiskal, sehingga terjadinya koreksi negatif dan juga koreksi positif yang akan menekankan kepada kenaikan maupun penurunan laba. Dari penurunan dan kenaikan tersebut akan mempengaruhi pada jumlah laba dan pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Selain dari non-deductive expense, ada juga penghasilan yang tidak diakui oleh fiskal, yaitu bantuan atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib, hibah yang diterima keluarga, badan, keagamaan, dan juga pendidikan sosial, warisan, harta sebagai pengganti penyertaan modal, klaim asuransi yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi,
dividen atau laba ditahan atas kepemilikan saham sebesar kurang lebih 25%, iuran diterima dana pensiun, penghasilan investasi oleh dana pensiun, pembagian laba diterima anggota persekutuan, pembagian laba diterima perusahaan modal ventura, beasiswa, dan sisa lebih diterima badan pendidikan ataupun litbang nirlaba yang ditanamkan kembali, juga bantuan yang dibayarkan oleh BPJS. Dan ada beberapa penghasilan yang akan dikenakan PPh final pada pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh. Yang pertama adalah bunga deposit, bunga tabungan, obligasi dan surat utang negara. Yang kedua, bunga simpanan koperasi yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi, hadiah ataupun undian, lalu penghasilan dari transaksi saham, sekuritas, dan penyertaan modal lainnya, penghasilan pengalihan tanah dan atau bangunan, penghasilan usaha jasa konstruksi dan real estate, penghasilan sewa tanah dan atau bangunan, penghasilan tentunya lain-lain yang diatur oleh perpajakan. Nah, ada yang masih bingung tentang perbedaan beban yang diakui oleh fiskal ataupun tidak? Yuk kita simak bareng-bareng. Non-deductible expense contohnya seperti pengobatan secara cuma-cuma bagi pegawai, makan siang akan tetapi hanya bagi sebagian pegawai saja, dan juga PPh 21 yang ditanggung perusahaan, juga biaya jamuan tanpa daftar nominatif. Hal-hal tersebut tidak diakui oleh fiskal karena tidak melibatkan seluruh bagian dari perusahaan. Yang diakui oleh fiskal itu biaya penggantian pengobatan bagi seluruh pegawai perusahaan, makan siang bagi seluruh pegawai perusahaan, dan juga tunjangan PPh 21. Hanya tunjangan saja ya, bukan PPh 21 yang ditanggung oleh perusahaan. Juga biaya jamuan yang dilengkapi dengan daftar nominatif. Jadi hanya orang-orang yang sudah termasuk daftar saja yang biayanya akan diakui oleh fiskal. Apabila ada orang tambahan dan tidak termasuk pada list daftar nominatif, maka beban tersebut tidak bisa diakui oleh fiskal. Nah, sudah terjawab bukan semuanya? Untuk perhitungannya, kita lanjut part 2 ya.